ngomong-ngomong soal kendala nih Pak. Tadi Bapak udah sharing tentang kendala gitu ya. Dari luar negeri juga ada apa ya badai-badainya juga yang bisa sampai ke komu komoditas karet dan juga komunitas Kartusi. Saya mau tanya, kalau kemarin kan kita sempat ada COVID ya Pak. COVID itu lumayan panjang waktunya gitu. Nah, dari 2020 kalau nggak salah COVID itu, ada nggak sih Pak eh, implikasi untuk eh, komunitas Kartusi ini? Kemarin kendalanya apa? Boleh di-sharing nggak Pak? Dan kemudian gimana cara Bapak dan tim gitu untuk bisa survive ketika masa-masa itu? Betul Bu. Jadi pada saat COVID melanda kita, memang secara langsung tidak berdampak Bu kepada kita dari sisi pelaksanaan pemasarannya ya. Artinya lelang kita berjalan, tak ada berhenti Bu. Setiap minggu kita Oh, lelang, tidak ada gangguan. Cuman yang cara menjadi lelangnya gimana tuh Pak? Pada waktu itu COVID kan kita terkendala sama jarak dan ini, jadi bagaimana Pak? kita ikuti protokol protokol apa protokol COVID kita ikuti Bu. Jadi kita hadir tetap di setiap pelelangan setiap minggu, tapi kita ikuti aturan atau protokol dari COVID itu sendiri. Gitu. Dan alhamdulillah selama COVID 3 tahun melanda yang apa, di kita nggak ada yang kena Bu, alhamdulillah Bu, nggak ada yang kena. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya Pak. Hmm. Jadi secara pelaksanaan lelang tidak ada gangguan. Cuman mungkin dampaknya kepada harga itu, karena ekspor terbesar kita mungkin ke Cina, ke ini kan Bu. Nah itu kan mereka terdampak. Sehingga kata perasa mereka tidak beraktivitas, tentu kenanya di harga gitu. Nah, tapi itu pun tidak menyuruhkan niat dari petani-petani kita untuk mundur, tetap bertahan gitu. Nah, terbukti sampai hari ini mereka masih bertahan dan di 2022 kemarin di awal-awal itu harga kita lumayan bagus itu. Tadi malam kita lelang, kita lelang setiap minggu malam. Tadi malam kita lelang harga kita sudah 9.920 naik Rp141 dibanding lelang minggu lalu. Hebat. Boleh diceritain nggak sih Pak, proses pengolahnya itu tuh seperti apa sih Pak? Nah, begini Bu, jadi kita lelang itu sistemnya kita hadir semua di tempat kantor kita. Sekarang saya di kantor Kartusi ini. Jadi mereka hadir semua. Yang hadir itu perwakilan buyer Bu, perwakilan perusahaan. Jadi ada setiap perusahaan itu ada perwakilan. Jadi mereka yang ikut mereka hadir gitu. Dan mereka pemenangnya juga bergantian. Siapa yang menawar tertinggi ya mereka menang gitu. Nah, untuk saat ini kita masih menggunakan offline. Kenapa? Karena memang ada SOP kita yang haruskan perwakilan buyer itu hadir Bu di pelelangan. Karena di dalam pelelangan itu setiap minggu kita melakukan evaluasi pelelangan minggu lalu gitu Bu. Nah, jadi artinya pada saat kita melakukan evaluasi lelang minggu lalu, ada nggak kendala, ada nggak produk yang tidak kita terima, yang tidak sesuai spek, yang reject, semua kita bahas Bu. Jadi mereka akan melaporkan hasil lelang minggu lalu produk kita ada mungkin ditemukan sekian bongkah begini misalnya kan, atau mungkin nihil sama sekali tidak ada. Kalau minggu lalu nihil Bu, nggak ada masalah. Tapi kalau ada ditemukan permasalahan, maka minggu depan ini setelah lelang ini kita langsung turun Bu pembinaan ke kelompok. Itu yang kita lakukan gitu. Jadi kalau ada hasil evaluasi ditemukan misalnya ada yang di luar spek yang sudah kita tetapkan di luar SOP, maka kita langsung bina ke kelompok tersebut. Kita kumpulkan dan kita sampaikan bahwa ditemukan di kelompok ini produk yang di luar spek. Nah, ini ke depan harapan kita tidak lagi ditemukan seperti itu. Sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan kira-kira begitu. Dan ini contohnya bagi anggota-anggota baru yang mungkin belum tahu spek kita gitu kan. Karena kan ratusan Bu, kadang di kelompok itu yang bergabung kan mereka kadang nggak sempat kontrol semuanya gitu kan. Jadi 1-2 itu kadang ada kebutuhan. Nah inilah fungsi kita di Kartusi untuk quality control tadi, melakukan pembinaan ke lapangan melalui tim pembina bongkar tadi. Nah makanya kita harus hadir dan di situ kita bahas bersama. Terbuka saja Bu. Jadi aturan kita tegas. Kalau tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan spek kita, itu ditinggal. Tidak ikut terbang.
Nah, itu supaya kita seperti itu. Ini yang kita kawal sampai hari ini, sehingga antara petani dan buyer itu sudah terjadi kesepahaman. Nah, jadi kalau memang dia tidak masuk spek, itu ditinggal. Nggak ada marah-marahan, Bu. Nggak ada baper-baperan. Gitu. Oh, nggak ada bapak-bapak langsung tinggal aja gitu ya, Pak. Gitu ya. Udah mulai ada bayangan dong ya, pasti Abang dan Sista Apkar Pusi ini kayak apa sih menariknya. Wah, ternyata kayaknya ngobrol kita nih kayak seru banget gitu. Nah, sampai saya masih mau ada pertanyaan-pertanyaan banyak nih sama Pak Sofinal. Masih boleh ya Pak? Saya nanya-nanya ya Pak? Boleh. Ya, berikutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi dari saya. Menurut Bapak nih Pak, ada nggak sih Pak potensi integrasi SRG dan PLK untuk karet gitu? Nah, kalau potensi integrasi tersebut di Kuansing gimana Pak Sofinal? Kalau menurut kami ini sangat-sangat kita butuhkan, Bu. Sangat-sangat kita butuhkan itu. Seperti yang tadi disampaikan, karena di kelompok itu mereka kan umumnya kesulitan dari aspek permodalan, dari aspek kebutuhan dana-dana yang kadang-kadang mendesak, gitu kan. Betul. Nah, jadi mereka punya komoditi yang bisa mereka, katakanlah mereka simpan sementara atau mereka jual atau gimana, itulah fungsi nanti di SRG-nya gitu. Nah, kita sudah mencoba menggandengkan antara PLK dengan SRG ini gitu. Karena sangat beririsan, Bu. Sangat saling ketergantungan sebenarnya gitu. Jadi pada saat petani kita nanti misalnya harganya rendah dan kita bisa memprediksi harga mungkin akan naik pada waktu tertentu. Nah, di sini fungsinya SRG yang kita butuhkan nanti gitu. Nah, kita bisa talangi dulu kebutuhan mereka dan kita punya gudang, Bu, untuk SRG, kita bisa simpan dulu dan pada saat nanti harganya sudah mulai bagus, kita bisa lepas gitu. Jadi saling diuntungkan, pengolah gudang juga diuntungkan, si petani kita juga diuntungkan untuk pemenuhan kebutuhan mereka gitu. Ini sangat, Bu, kalau menurut kami sangat. Makanya kita sekarang fokus SRG ini juga ada di Apkar Pusi gitu. Ini saling mendukung ya. Ya, simbiosis mutualisme ya Pak. Dari segi pembiayaan, fasilitator gitu ya. Apkar Pusi merasa di backup sekali dengan adanya SRG dan PLK ini tentunya ya Pak. Dan dari Pak Putih sendiri, Pak Yes, Pak Yudeko kan, itu sudah hadir di tempat kita, Bu. Dan beliau sangat mendukung SRG ini hadir untuk mendukung pemasaran karet di wilayah kita. Gitu. Dan memang sejalan, Bu, antara SRG dan PLK gitu. Oh. Bahkan kemarin kita sudah difasilitasi juga oleh Pak Him dengan Pak Paulus ya dari Bursa Jakarta itu. Oh ya. Nah, bagaimana bisa menggandengkan 3 pilar Bapepti ini supaya bisa jadi satu, adanya di Apkar Pusi kira-kira seperti itu. Oke Pak, next Pak ya. Pertanyaan terakhir saya nih Pak Sofinal. Kira-kira kata-kata mutiara apa nih Pak ya yang bisa mempresentasikan peran PLK gitu. Dari Bapak ada nggak Pak kata-kata mutiara supaya untuk memberikan semangat nih untuk para pelaku usaha di PLK gitu. Khususnya ketika pada masa-masa pandemi COVID ini kan pasti semua industri bisnis ini terpuruk gitu ya Pak. Gitu sebetulnya dari segi pembiayaan atau apa khususnya pembiayaan gitu. Apkar Pusi ini adalah salah satu yang tadi Bapak bilang, tadi saya highlight kata-katanya, Apkar Pusi ini tidak begitu berdampak besar ketika masa COVID dan tetap bisa survive sampai hari ini dan bahkan dari segi lelang tadi 3 bulan berturut-turut itu ada di kondisi tertinggi. Bagi tips and triknya Pak untuk para pengusaha lainnya yang lagi berusaha naik ke atas gitu karena pandemi COVID ini yang benar-benar menghancurkan apa ya segi ekonomi bisnis di Indonesia gitu. Monggo Pak. Benar Bu, jadi memang kata kunci di Apkar Pusi sendiri itu adalah kebersamaan Bu, kebersamaan. Jadi selama ini itu yang kita bina, kita kembangkan. Makanya kita punya moto Bu. Bahasa Kuansingnya itu kira-kira begini. Be basamu makukan jadi. Nah, itu Bu. Itu bahasa Kuansingnya. Kalau bahasa Indonesianya karena bersama maka kita bisa gitu. Karena kekuatan kita ada di kebersamaan itu. Karena kalau kita menjual perorangan selama ini, Bu, kita merasakan itulah harga
menentukan toke. Kita tidak bisa berbuat banyak. Nah, makanya kita selalu kebersamaan, maka kita dirikanlah kelembagaan itu, gitu kan. Kelembagaan tani, apakah kelompok tani, ataupun nanti menjadi gabungan kelompok tani, gitu. Itu yang kita kembangkan. Jadi karena dia bersama, terjadi peningkatan skala ekonomi dan skala produksi, gitu. Nah, disinilah munculnya bargaining position di tingkat petani. Nah, itu yang kita bina selamanya. Jadi, pada saat kita sudah bisa berhimpun di wadah Karkusi ini, petaninya bertambah, produksi karetnya meningkat. Nah, kita punya bargaining, makanya kita bisa menentukan harga dasar itu gitu. Nah, ini salah satu poin yang bisa kita ambil. Karena kalau pasal nanti buyer itu menawar di bawah harga lelang kita batalkan, Bu. Kita Oh, batalkan. langsung Ini ya Pak, langsung di-cut gitu ya? harus di atas, Bu. Minimal sama. Itu SOP kita, ketentuan kita seperti itu. Nah, makanya kita meyakini dengan harga dasar kita itu, pasti harga itu akan di atas itu. Gitu. Nah, pada dasar saja HPP kita anggap itu kita sudah diuntungkan, apalagi nanti mereka memberikan penawaran di atas harga dasar kita. Gitu. Itu sebenarnya. Ini kekuatan petani di kebersamaan itu. Makanya kita kembangkan kebersamaan itu sebagai suatu kekuatan petani. Nah, jadi petani yang selama ini hanya sebagai produsen, kata begitu, sekarang kita sudah naik kelas, Bu. Kita jadikan petani kita ini sebagai pengusaha. Itulah yang kita namakan korporasi petani. Jadi juga menjawab tantangan karet ke depan itu, kita tidak bisa melulu bertahan di karet, kita harus ada alternatif, Bu. Supaya petani kita survive gitu. Inovasi ya, Pak. Karkusi PT Karkusi ini, Karkusi Penyiaran Gor ini kita kembangkan, rencana kita ada 8 usaha, Bu. Yang pertama, industri hilir karet ini, Bu, yang tadi saya sampaikan. Nah, insya Allah 2023 ini mulai berjalan, ya kan? Industri karet, mengolah karet bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian yang kedua, kita akan memasarkan karet dalam bentuk lain, Bu. Setengah jadi, seperti produk karet, produk kompon, itu kita akan produksi juga gitu. Kita sudah, penyediaan mesinnya sudah ada gitu. Karena kebutuhan petani itu juga ada saprodi, sarana produksi pertanian, maka kita juga mengembangkan usaha itu, baik itu penyediaan pupuk, pestisida, maupun pembeku untuk karet itu sendiri. Ini sudah kita jajaki. Gitu. Kita juga akan mengembangkan ternak sapi. Nah, ternak sapi ini kita punya potensi, ini yang di luar karet tadi. Jadi kita punya sapi yang akan kita kembangkan. Kita akan kembangkan pupuk organik dari kotoran sapi, baik urin maupun kotoran padatnya. Kita akan kembangkan nanti pakan ternaknya sendiri, Bu, untuk sapi. Kita produksi sendiri dari bahan-bahan yang ada di daerah kita. Dan terakhir kita akan kembangkan biogas untuk membantu penyediaan bahan bakar renewable yang bisa diproduksi oleh petani. Wah, hebat banget. Jalan ya, Bu. Sudah mulai jalan. Kita sudah jalan sejak 3 tahun lalu. 4 tahun lalu sudah jalan. Kemudian sarana produksi kita sudah mulai. Kita sudah menjajakan kerjasama dengan penyedia saprodinya. Kemudian industri hilir insya Allah 2003 ini kita akan produksi seal gas dengan karpet, Bu. Karpet bermerek Alfakusi, itu sudah ada cetakannya, moldingnya. Kita tinggal produksi. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa jadi nih barang, Bu. Nanti saya boleh nih Pak, nanti kita di share-share. Kalau udah jadi barangnya tuh kita nanti ditunjukin gitu ya Pak. Kemudian untuk pupuk organik kita sudah buat kandangnya sekarang, tinggal mengolah kotoran. Kira-kira seperti itu. Iya, inovasi bisnis itu karena penting banget sih ya Pak, gitu ya. Jadi kita kita fokus sama satu hal, tapi yang lainnya kita bisa jalankan juga gitu. Ya, oke. Aduh, saya pengen tepuk tangan banget nih sama Karkusi, Pak Sofinal dan tim. Hebat sekali, luar biasa. Ternyata dari kondisi yang fluktuatif dari 2018, 2019, masa pandemi COVID, lelang tidak sama sekali terganggu, tidak sama sekali terhambat. Kemudian tadi hal-hal positif lainnya itu ada justru karet ini juga meningkat harganya ya. Dan itu bertahan selama 3 bulan. Gimana, Pak? Jadi pada saat kita memfasilitasi petani, harga lelang itu, Bu, itu kita tidak ada membebankan biaya ke mereka. Rp1 pun. Wah. Ya, jadi artinya berapa harga lelang yang kita terima, itu seluruhnya 100% kita berikan pada petani.
diberikan kepada mereka gitu ya Pak. Maka tidak ada kita bebankan untuk ada biaya ini biaya itu. Nah, 100% kita serahkan kepada petani. Nah, dari mana kita dapat penghasilan aplikasi? Itu kita sudah deal di depan dengan para buyer. Siapa yang pemenang, maka mereka akan memberikan namanya bantuan operasional, Bu. Bukan fee, Bu, bukan fee. Tapi bantuan operasional namanya. Itu Rp100 per kilogram bagi buyer yang menang. Mengapa tidak fee? Kalau fee itu kan kita bagi habis, Bu. Iya, betul. Untuk pengurus. Tapi ini biaya personal itu. Biaya dukungan, biaya personal. Kenapa? Karena disitulah kita melakukan pembinaan-pembinaan kepada kelembagaan kita. Biaya pembinaannya kita ambilkan dari situ. Nah, sehingga terjalinlah pembinaan yang rutin, kemudian bisa memfasilitasi kualitas yang akan kita berikan kepada buyer kita dengan kualitas yang bagus, dan kita bisa mendapatkan harga yang bagus juga dari buyer. Dan itulah kita gunakan untuk pembinaan ke lapangan. Jadi murni kita dari petani, oleh petani, dan untuk petani gitu. Wah, keren. Samping, dan satu hal lagi, ya, kepada kawan-kawan pengurus di Apkarkusi, kita ada 20 orang. Itu 7 orang itu backgroundnya adalah pegawai negeri yang punya perhatian khusus kepada Apkarkusi, dan 13 orang itu petani milenial. Nah, yang menjadi pengurus. Nah, sampai hari ini, Bu, sejak 2018 kita berdiri, sampai hari ini itu kita dan kawan-kawan tidak ada gaji, Bu. Oke. Tidak ada gaji. Tidak ada gaji. Tidak gitu ada ya, gaji. Pak? Karena yang kita pertahankan sama kawan-kawan, biar kita dulu bertahan di lelang ini supaya kita tetap eksis, tapi nanti kita akan mencoba mendapat penghasilan dari hilirisasi karet. Wah. Karena inilah nanti yang akan menjadi bisnisnya, kira-kira seperti itu. Jadi di bisnisnya kita akan nanti mengarah kepada pendapatan. Dan kawan-kawan alhamdulillah bertahan sampai hari ini, sejak 2008. Tidak, sekali lagi tidak digaji. Alhamdulillah gitu ya Pak. Walaupun yang penting niatnya gitu ya Pak ya, untuk apa nih gitu ya. Nanti kalau rezeki ya insya Allah akan mengalir gitu ya dengan seiring baiknya niat kita gitu ya. Masa Tuhan nggak lihat sih gitu ya Pak, nggak mungkin banget gitu. Kita sampaikan, kita motivasi, biarlah dulu kita aset, kita siapkan, karena aset juga kita yang punya di bahasanya itu. Tapi nanti pendapatan kita akan coba di hilirisasi karetnya. Itu harapan kita. Oke. Siap menerima itu gitu, Bu. Sabar tunggu gitu. Benar-benar ya, Pak Sofinal dan tim ini memotivasi saya juga gitu ya, khususnya saya yang sebagai host di sini juga sangat amazed sama perjalanannya Apkarkusi, dan saya yakin Abang Sista dan juga para pelaku usaha yang nonton video YouTube kita, semoga kita semua bisa apa ya, yang pertama niatinnya baik dulu untuk apa, karena nanti Tuhan akan lihat prosesnya gitu ya Pak, sambil berjalan waktu gitu. Nah, dan yang berikutnya adalah kebersamaan itu, karena menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, yang baik, dengan sistem kerja yang kita bisa saling bekerja sama satu sama lain tuh, itu benar-benar punya andil khusus untuk keberlangsungan komunitas atau perusahaan tertentu gitu, untuk bisa bertahan di kondisi apapun. Wah, luar biasa banget deh Pak Sofinal ini. Kita ngobrol-ngobrol nggak berasa Pak, ya ampun gitu ya. Padahal apa pertanyaan-pertanyaan kita tuh dari tadi yang Bapak tuh benar-benar menjawabnya dengan motivasi, dengan benar-benar yakin, tegas gitu. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih banyak Pak Sofinal pada hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk saya, para abang dan sista yang nanti menonton video ini. Semoga mereka bersemangat dan tetap punya kuat mental ya Pak untuk ngadepin kondisi apapun yang ada di Indonesia, mau ada COVID kah atau apapun. Tapi ingat satu hal, yaitu adalah perbaiki niat. Kalau dari niatnya baik, insya Allah akan ada jalan gitu ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Sofinal. Sebelumnya kita mau ngucapin sekali lagi semoga Apkarkusi ini menjadi salah satu usaha
yang bisa pengembangan potensi karetnya nggak cuma di negara Indonesia, bahkan bisa sampai ke luar negeri, ekspor ya Pak. Amin ya. Dan yang berikutnya semoga kita bisa silaturahmi nih Pak. Ya, jangan Ya, online kayak gini. Semoga saya nanti punya kesempatan mungkin untuk bisa ketemu Bapak atau teman-teman Abang Sista di sini juga bisa ketemu Bapak. Kita ngobrol lebih banyak, lebih seru gitu. ini udah sampai ke tempat kita, Bu. Bu Indi belum. Gimana Pak? Ibu Tuti udah sampai ke tempat kita. Udah udah sampai Bu Tuti. Sampai, dia belum. Oh, oke. Nah, Ikut mungkin proses kita ikut beliau. gimana Pak? Bu Tuti dengan Pak Im kawan-kawan ikut proses lelang kita kemarin. Oh, gitu. Ya, semoga nanti kita gantian deh ya. Nih, kemarin Bu Tuti, nanti kita gantian semoga bisa ketemu gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Sofinal dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Abang dan Sista yang udah stay tune di channel YouTube Pronabang SRG dan PLK. Jangan bosan-bosan untuk nonton video kita yang nanti akan ada banyak sekali ya. Semoga nanti dari tim kita akan lebih sering ya setiap bulan gitu akan launching video dengan narasumber berbeda, tema berbeda, dengan pengalaman yang berbeda dan juga ilmunya juga semakin banyak gitu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Sofina, juga Abang dan Sista. Jangan lupa sekali lagi saya mau ingetin untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita ya. Makasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga imun, jaga iman. Pak Sofinal sehat-sehat. Sama keluarga, salam untuk Abang dan Sista. Selamat melanjutkan aktivitas. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.